Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Dimna Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menjawab soal bahasa Inggris, terutama yang pilihan ganda, dengan cepat dan mudah. Nah, kita langsung saja mulai tanpa perlu banyak basa-basi. Kita akan mulai dari teks yang pertama. Nah, teks yang pertama ini adalah kartu ucapan selamat. Kita lihat soalnya. How does Sarah feel when she knows Tanya having a new house? Bagaimana perasaan Sarah ketika dia tahu Tania memiliki sebuah rumah? Nah, kita akan lihat teksnya. Teksnya ini yang dikirim oleh Sarah. Ya, teks ini dikirim oleh Sarah. Nah, apa yang Sarah katakan? Kita baca. What should I say? Wonderful. Having a great new house is really wonderful. As your best friend, sebagai teman terbaikmu, I am really happy. Di sana Sarah mengatakan bahwa dia itu bahagia. Nah, tentunya di sana jawabannya bahagia. Nah, kalau yang A sure, yakin, yang B juga sama, yang C pleased. Pleased itu artinya senang. Jadi senang sama dengan bahagia. Jadi jawabannya tentunya yang C. Selanjutnya kita lihat yang 20. What does Sarah send the card for? Nah, untuk apa Sarah mengirim kartu tersebut? Nah, tadi disebutkan bahwa kartu tersebut adalah kartu ucapan selamat. Nah, jadi Sarah tadi mengirim kartu ini mengucapkan selamat kepada Tania karena Tania memiliki sebuah rumah baru. Nah, yang mengatakan itu di pilihannya kita lihat yang A to show her attention, menunjukkan perhatiannya, ya bukan. Kalau yang B to congratulate Tania for having a new house, mengucapkan selamat pada Tania karena memiliki rumah baru. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, cara menjawabnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat teks berikutnya. Ini adalah teks prosedur. Nah, teks prosedur ini kan pertama itu ada goalnya atau judulnya, kemudian ada bahan-bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya. Nah, itu adalah gambaran singkat dari teks prosedur. Biasanya teks prosedur ini dipelajari di sekolah-sekolah, di SMP ada dan di SMA juga ada. Kita lihat teks soalnya. What should we do after giving fertilizer? Di sana bunyi soalnya yang harus kita lakukan setelah memberikan pupuk. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah fertilizer, pupuk. Nah, kita cari teks kalimat ini atau kata ini di teksnya. Kita lihat di bagian-bagian langkahnya. Kalau yang nomor 1 tidak ada yang bilang fertilizer, nomor 2 ada incorporate fertilizer into soil. Jadi di sini kita memberikan pupuknya di tanah, kita taruh pupuknya di tanah. Nah, jadi setelah itu langkah selanjutnya tentunya adalah nomor 3, yaitu scatter seeds on the surface of the soil. Jadi jawabannya itu yang nomor 3 karena yang ditanyakan adalah langkah setelah kita memberikan pupuk kepada tanahnya. Nah, jadi langkahnya yang selanjutnya itu adalah yang langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu jadi jawabannya yang B, scatter seeds on the surface of the soil. Nah, ketemu jawabannya yang B. Selanjutnya yang nomor 22, how long do we need to germinate petunia seeds? Di sana ada kata how long itu artinya berapa lama. Jadi yang ditanyakan ada durasinya, berapa lama yang kita perlukan untuk menumbuhkan biji petunia. Jadi berapa lama biji petunia ini bisa tumbuh. Nah, kita langsung cari di teksnya, cari yang bilang germinate. Kita baca cepat langkah demi langkah di stepnya. 1 ndak ada yang bilang germinate, nomor 2 ndak ada, 3 ndak ada, kemudian 4 juga ndak ada, 5 ndak ada, 6 juga tidak ada. Kemudian di langkah ketujuh yang terakhir, yang di sini ada kata germinate. Seeds will germinate in approximately 10 to 14 days. 14 days. Jadi bijinya akan tumbuh dalam jangka waktu 10 sampai 14 hari. Jadi durasinya 10 sampai 14 hari. Kita lihat kalau yang A at least 1 week, setidaknya 1 minggu. Sedangkan di sana disebutkan 10 sampai 14 hari atau sampai 2 minggu. Kalau yang B kurang dari seminggu, yang C lebih dari seminggu, 10 sampai 14 hari itu lebih dari seminggu. Jadi jawabannya tentunya adalah yang D. Nah, jadi jawabannya yang ini, yang D, more than a week, lebih dari seminggu. Selanjutnya kita lihat yang soal berikutnya. Di sini biji akan germinate. Germinate itu artinya tumbuh.
Nah, yang di sini ditanyakan means. Kalau ada what does the underlined word means? Kalau dia bilang means itu yang kita cari adalah sinonimnya atau arti terdekatnya atau maksud dari kata germinate seperti itu. Nah, germinate itu artinya tumbuh. Kalau yang A, grow artinya tumbuh. Nah, jadi tanpa kita membaca B, C, dan D, kita sudah ketemu grow itu artinya tumbuh. Nah, jadi jawabannya yang A. Selanjutnya kita akan lihat teks berikutnya. Teks berikutnya ini tidak asing bagi kita, ini familiar juga bagi kita, terutama bagi anak-anak sekolah. Teks ini adalah teks berbentuk jadwal. Nah, kita langsung aja lihat soalnya yang nomor 24 yang di sini. What teams will play on Sunday at 3 p.m. atau at 3. Nah, tim mana yang akan bermain pada hari Minggu jam 3. Kita akan lihat tim yang bermain pada hari Minggu jam 3. Nah, hari Minggunya yang ini jam 3 itu adalah 15.00, pukul 15.00. Jadi yang main atau yang bermain pada hari Minggu pukul 3 atau pukul 15 yaitu Newcastle melawan West Ham. Jadi jawabannya itu, nah jadi jawabannya yang ini, Newcastle melawan West Ham. Kita akan lihat soal berikutnya. From the text we can conclude that. Nah di sana dia bilang conclude. Conclude itu artinya menyimpulkan. Nah berarti yang kita cari adalah pernyataan yang benar. Nah cara menjawabnya kita akan nyocokkan, kita akan cek A betul apa enggak, B ada apa enggak di teksnya, dan seterusnya sampai D. Nah kita mulai dari yang A dia bilang seperti ini. There will be 2 matches on Sunday. Akan ada 2 pertandingan pada hari Minggu. Betul enggak hari Minggu ada 2 pertandingan? Nah ini ada hari Minggu pertandingannya. Yang ini pertandingannya ada yang pukul 13.30, kemudian ada yang 15.00, kemudian ada yang 16.00. Jadi di sini berdasarkan jadwal ada 3 pertandingan. Berarti yang A bukan. Kita lihat yang B selanjutnya. Manchester United akan bermain melawan Fulham pada hari Sabtu. Betul enggak Manchester United melawan Fulham pada hari Sabtu? Kita lihat yang ini hari Sabtu. Di sini Fulhamnya melawan Arsenal, kemudian Manchester United-nya melawan Aston Villa. Jadi pernyataannya tidak benar. Selanjutnya kita lihat yang C. Di sana Liverpool akan bermain melawan Chelsea jam 6. Betul enggak Chelsea melawan Liverpool atau Liverpool melawan Chelsea jam 6? Kita lihat di teksnya yang bilang Liverpool itu yang ini melawan Chelsea pukulnya 16.00. 16.00 itu jam 4. Berarti bukan yang C. Selanjutnya kita lihat yang D. Yang D. There will be 2 matches. Akan ada 2 pertandingan pada hari Sabtu jam 3. Kita lihat hari Sabtu jam 3. Ini hari Sabtu jam 3 yang pukul 15. Di sini ada 2 yang terjadwal. Arsenal melawan Fulham dan Everton melawan Sunderland. Jadi jawabannya betul. Jadi di sini pernyataan yang D ini betul. Itu adalah jawabannya. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya dengan teks yang berbeda. Nah, kita lihat di teksnya, Dear Siska, hi sis, I'd like to invite. Nah, di sini ada kata invite, itu artinya mengundang. Nah, yang ini, hi sis, saya ingin mengundangmu untuk datang ke pesta ulang tahun saya yang ke-15. Tanggalnya hari Sunday, hari Minggu tanggal 11 Januari 2013, jamnya jam 6. Kemudian tempatnya di rumahnya di Jalan Mauni 25 Malang dan seterusnya. Nah selanjutnya kita akan lihat. Kita akan lihat soalnya. Apa dia bilang soalnya di teksnya. Nah soalnya seperti ini. Nomor 26. When was Jenny born? Yang ini. Kapankah Jenny itu lahir? Nah cara menjawabnya seperti ini. Nah sekarang kita lihat di teksnya, di sana dia bilang tanggal undangannya Januari 2013, dia ulang tahun yang ke-15. Nah cara menjawabnya tahun yang sekarang tahun 2013 ini dikurangi dengan berapa tahun dia sekarang, usianya sekarang, berarti 2013 dikurangi dengan 15. 2013 dikurangi 15 jadinya 98. Nah, jadi jawabannya yang A ya, jawabannya A. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Selanjutnya kita lihat
soal berikutnya, what does Jenny invite Siska for? Jadi Jenny itu kenapa dia mengundang Siska? Untuk apa dia mengundang Siska? Nah, tadi disebutkan ada di atas, I'd like to invite you to come to my 15th birthday. Jadi dia diundang ke acara ulang tahunnya ke-15. Nah, kalau yang A, to attend the party, untuk menghadiri pesta tersebut, pesta ulang tahunnya. Nah, jadi jawabannya yang itu, yang A, untuk menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Selanjutnya kita akan lihat soal yang berikutnya. Di sini ada teks yang berbeda lagi. Nah, ini dari Susi untuk Tania. Nah, di kalimat pertama dia bilang ini, I am delighted to hear that you are getting married next month. Saya senang mendengar bahwa kamu akan menikah bulan depan. Nah, kita lihat nomor 28. Tania is titik-titik next month. Nah, Tania akan ngapain bulan depan? Tadi ada disebutkan di kalimat pertamanya, dia bilang getting married. Nah, jadi jawabannya tentunya yang ada getting married-nya itu yang D. Nah, jadi Tania akan menikah next month, bulan depan. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya yang nomor 29 di layar. It will be impossible for Susi to attend the wedding because she is. Nah, jadi artinya mustahil bagi Susi untuk datang ke acara pernikahan tersebut karena apa? Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Susi di teks yang dia kirim yang ini. Nah, di sini dia bilang, nah yang ini dia bilang impossible ya. Oke, kita lihat. Oke, yang ini. Nah, di sana dia mengatakan seperti ini. I am afraid I can't come unfortunately. Saya khawatir saya tidak bisa datang, atau saya tidak bisa datang, atau sayangnya saya tidak bisa datang karena I am taking some exam. Jadi dia ujian that week, dia akan ujian pada minggu itu. Nah, jadi dia tidak bisa datang karena dia ujian. And it will be impossible for me to get away. Nah, jadi kenapa dia tidak bisa datang? Karena di sana dia akan ujian. Nah, jadi jawabannya taking some exam. Ya, jawabannya A. Kemudian yang nomor 30, I hope it is useful. The word it in the sentence refers to. Nah, biasanya juga sering ditanyakan kalau yang refers to di soal-soal ujian. Refers to itu artinya mengacu pada apa atau menggantikan apa. Jadi di sini kata it ini menggantikan apa. Caranya kita cari kalimat I hope it is useful di teksnya. Kemudian kita cari kata apa yang disebutkan sebelumnya. Nah, yang ini kita sudah ketemu. I hope it is useful. Nah, jadi kalimat yang disebutkan sebelumnya yang ini, here is a little present for you. Ada hadiah yang kecil untukmu. Jadi ada hadiah yang kecil untukmu, saya harap itu berguna. Nah, berarti itu atau it ini menggantikan adalah yang digantikan adalah present atau hadiahnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya yang B, yang present ya. Oke, yang B. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang berikutnya. Ini adalah teks yang berbeda lagi. Kita langsung baca soalnya saja. The titik-titik part of the cloud as positive charge. Nah, bagian dari awan yang mempunyai positive charge. Positive charge ini artinya muatan positif. Nah, jadi kata kuncinya adalah positive charge. Kita cari kata ini di teksnya yang bilang positive charge. Kita baca cepat, kita baca dari awal. Oke, when the clouds can contain the water no longer it will fall as rain. Di part 1 tidak ada. Kemudian kita baca part kedua, the cloud bottom carries a negative charge. Di sini disebutkan negative charge, tapi kita cari yang positif. Oke, yang ini kita ketemu, yang ini. Oke, yang ini, while the upper part of the cloud is the positive charge. Jadi yang mempunyai muatan positif adalah upper part, yang bagian atas. Nah, kita lihat. Nah, yang bilang upper itu yang B ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, kita langsung ketemu tanpa kita harus tahu semua artinya, kita cukup cari kata kuncinya saja. Selanjutnya yang 32, pernyataan berikut yang benar berdasarkan teks. Kalau yang ini, kalau model soalnya seperti ini, kita perlu mencocokkan setiap opsinya dengan teksnya. Kita lihat yang A. Oke, cloud lightning always strikes
the earth. Nah, kita cari cloud lightning. Kita cari ini meskipun kita tidak tahu artinya, betul tidak sesuai dengan pernyataannya ini di teksnya. Cloud lightning always strikes the earth. Oke, kita baca cepat saja. Oke, cari yang bilang cloud lightning. Oke, kita lihat di paragraf terakhir. Oke, yang ini ada yang bilang cloud lightning. Oke, di sana dia sebutkan cloud lightning. This cloud never strikes the earth. Jadi di sana dia bilang never, tidak pernah. Sedangkan di sana yang A dia bilang cloud lightning always strikes the earth. Ya, bukan itu jawabannya. Selanjutnya kita lihat yang B. The ball lightning has 3 different colors. Yang ball lightning itu mempunyai 3 jenis warna. Kita lihat yang bilang ball lightning. Oke, yang ini ada kita temukan ball lightning. Nah, ball lightning itu seperti bola dari ukurannya. Ada yang ukurannya sebesar anggur, ada juga sebesar labu. Warnanya bisa merah, kuning, ataupun orange. Jadi warnanya itu ada 3. Betul tidak pernyataannya? The ball lightning has 3 different colors. Ya, jadi ball lightning itu mempunyai 3 jenis warna yang berbeda. Jawabannya B. Pernyataannya sesuai dengan teksnya. Jadi udah ketemu jawabannya B. Selanjutnya kita lihat soal nomor 23. The last paragraph tell us about. Nah, paragraf terakhir yang ini biasanya ide pokok itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Nah, kita di sini tadi kita sudah baca sedikit. There are 3 kinds of lightning. Ada 3 jenis lightning. Kemudian dipaparkan dan seterusnya. Jadi yang di sini yang disebutkan adalah jenis-jenis dari lightning. Oke, kita lihat pilihannya. The size of the cloud lightning, the flash of lightning, the danger of lightning, bukan. Nah, jawabannya itu yang di different kinds of lightnings. Oke, jenis-jenis berbeda dari lightning atau jenis-jenis dari lightning, ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat nomor 34. Therefore, be careful when there is lightning. Hati-hati ketika ada lightning. The similar meaning of the underlined word is, di sana ditanyakan similar meaning atau sinonimnya. Sinonim dari therefore. Therefore itu artinya oleh karena itu. Kalau yang A artinya jadi atau maka, kalau B tapi, yang C dan, sedangkan yang D itu artinya atau. Jadi yang paling tepat tentunya yang A, jawabannya so. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk soal-soal berikutnya kita akan ketemu di video-video berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sukses dalam menjawab soal-soal ujian, terutama ujian bahasa Inggris.